Saya akan menjelaskan pendaftaran KPM di Websima. Nah, teman-teman nanti di menu ada menu KPM sini ya, menu di Sima itu ada menu KPM. Kemudian dibaca ini. Pertama, teman-teman mahasiswa itu download surat pernyataan. Nah, ini harus mengisi pernyataan dulu. Nah, link fakta integritas pernyataan itu di sini, diklik aja nanti akan mendownload ya. Isinya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti diisi pakai tulis tangan boleh, diketik boleh, di semua kemudian dipahami ini ya, dipahami. Kalau memang setuju boleh dilanjut. Kalau memang bingung, kok ada yang keberatan ya nggak usah dilanjut. Memang ketentuan KPM untuk yang sekarang itu seperti ini. Kemudian diisi ini tanggalnya, diisi nama di bawah sini, kemudian kasih materai 10.000, kasih tanda tangan. Pastikan materai kena tanda tangan, kemudian di foto. Berarti ini di print ya, di print dulu, ditulis template materai, tanda tangan, kemudian di foto. Ya, di foto saja, hindari penggunaan cam scanner karena beberapa kemarin yang menggunakan cam scanner itu gambar-gambar yang pakai materai ini itu ngeblur, nggak jelas materainya. Di foto saja pakai HP, hasil fotonya diupload di bawah sini. Ini ada tempat uploadnya, formatnya JPG. Misalkan ini contoh saja ya, saya ngarang aja ini JPG nya. Kemudian diupload. Nah, ada pertanyaan, fakta integritas berhasil diupload. Nah, nanti kalau dilihat di sini akan menunggu proses verifikasi ya. Nah, dari tim BPKPM akan memverifikasi pernyataan jenengan itu benar apa enggak dalam mengisi data, kemudian peletakan materai, penggunaan tanda tangan ya. Ya, untuk yang materai untuk saat ini hindari menggunakan materai elektronik ya. Susah diverifikasi ternyata untuk saat ini. Jadi menggunakan materai biasa aja yang 10.000 itu, yang materai tempel biar cepat verifikasinya. Oke, setelah nanti diverifikasi munculnya jadinya seperti ini ya. Ini kalau sudah diverifikasi, akan dinyatakan valid ya. Kalau valid akan dinyatakan valid, kalau tidak valid nanti ada keterangannya. Misalkan ini posisinya tidak valid ya. Misalnya dokumen kurang jelas gitu. Nanti ada keterangannya. Jadi kalau tidak valid silakan dibaca. Pernyataan tidak valid nih, dokumen kurang jelas. Nah, jangan perbaiki lagi dokumennya kemudian diupload ulang. Ini kalau sudah valid, nah, akan hijau, status oke. Kemudian daftar ya. Ini baru pernyataan ya, pernyataan selesai valid, kemudian baru daftar. Pilih ukuran jaket yang XL, L, M, S, XXL kayak gitu, terserah ya. Misalkan saya pilih XL, kemudian klik daftar.
setelah klik daftar, sistem menunggu proses pembayaran. Nanti di tagihan akan ada pembayaran warna merah. Dicek saja di tagihan berwarna merah. Nah, pembayaran bisa melalui Bank Jateng, langsung ke Bank Jateng menggunakan sistem billing, bilang aja bayar unsik, kemudian sebutkan NIM. Atau kalau mau model transfer, gunakan aplikasi Shopee. Jadi tagihan dialihkan ke Shopee gitu ya, ada menunya di status pembayaran. Setelah dialihkan ke Shopee, masuk ke aplikasi Shopee. Dari aplikasi Shopee nanti sesuai petunjuk pembayaran di aplikasi Shopee, di sini kan ada. Ya, diikuti saja, nanti dimasukkan NIM akan muncul tagihan. Nah, pembayaran bisa melalui Briva, virtual account BNI, virtual account Mandiri, bisa melalui Indomaret, Alfamart dan seterusnya. Nah, setelah pembayaran nanti nunggu verifikasi ya. Nunggu verifikasi lagi sampai dinyatakan valid. Kalau sudah dinyatakan valid pembayarannya, nanti kalau di refresh, muncul program KPM seperti ini. Kalau belum pembayarannya masih dalam proses verifikasi ya, program KPM ini nggak akan muncul ya. Saya ulangi lagi, alur pendaftaran, download pernyataan, diisi, bisa ketik, bisa download pernyataan, di print ya, kemudian diisi, bisa diketik, bisa tulis tangan, kemudian kasih materai, kasih tanda tangan, kemudian difoto format JPG, diupload di sini. Kemudian pernyataan akan diverifikasi maksimal 3 kali 24 jam kerja. Ingat, 3 kali 24 jam kerja, 1 minggu gak dihitung. Jumat itu hanya sampai jam 11 gitu ya. Berarti 3 kali 24 jam kerja sehari itu, kalau Senin itu berarti jam 7 sampai jam 4 ya. 3 kali 24 jam kerja ini mungkin 5 harian kalau dihitung hari jam kerja pada umumnya. Jadi setelah upload nggak usah komplain dulu, Pak saya sudah upload, mohon diverifikasi, nggak perlu, nanti akan diverifikasi dengan sendirinya dengan waktu maksimal 3 kali 24 jam kerja. Kalau sampai 3 kali 24 jam kerja kok belum diverifikasi, baru konfirmasi bisa ke layanan tanya jawab ya, atau nanti ke grup KPM. Jika dinyatakan valid, nomor 5, jika dinyatakan valid bisa daftar, milih ukuran jaket, terus kemudian klik daftar. Setelah klik daftar, nunggu pembayaran melalui Bank Jateng atau melalui aplikasi Shopee. Kemudian kalau pembayaran dinyatakan valid, nah ada menu program KPM. Nah, ini program KPM kalau diklik ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau kelompok dan lain sebagainya, kelompok, kemudian desa, kemudian teman-teman yang dibuatkan ya kelompok gitu ya, nanti di sini akan muncul ya daftar kelompoknya, desanya apa. Nah, yang paling dekat ini adalah tentang laporan diklat. Diklat itu nanti akan ada workshop soft skill ya, soft skill. Nanti setiap kegiatan soft skill jenengan diwajibkan meresum dari materi yang disampaikan oleh narasumber dengan ketentuan seperti ini ya. Format JPG maksimal 5 MB, tulis tangan, kemudian unduh formatnya, nah, kemudian diupload di sini. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut pada saat awal pertemuan soft skill. Kemudian ada kegiatan harian individu. Ini nanti diisi pada saat jenengan sudah diterjunkan. Nah, ini pada saat diterjunkan, nah ini nanti akan saya jelaskan lagi setelah itu aja, setelah sudah dapat kelompok. Ini kalau belum ada kelompok belum bisa dimasukkan ya, gini kosong. Oke, ini yang waktu dekat adalah laporan diklat. Ada formatnya, kemudian ditulis tangan, kemudian nanti hasil tulis tangan ditandatangani, difoto ya, difoto atau scan. Ingat, hindari penggunaan cam scanner, nanti mesti ngeblur itu gambarnya.
terus ukuran file maksimal 5 MB, kemudian diupload. Nanti akan ada penilaian dari BPKPM. Oke, ini saya mengingatkan untuk penggunaan materai. Penggunaan materai, pastikan tidak menggunakan materai yang sudah digunakan. Kemudian pastikan pernyataan itu di-download, kemudian diisi, kemudian difoto. Jangan pernyataan yang ada di Word-nya itu kemudian di-save JPG, kemudian di-upload. Nah, nanti mesti ditolak itu. Nah, kemarin ada yang berusaha ngakal-ngakali kayak gitu ya. Kemudian berusaha ngakal-ngakali menggunakan materai yang sudah digunakan. Ya, nanti ketahuan semua itu. Materai palsu, materai downloadan, materai dari internet ditempel-tempel akan ketahuan semua. Ingat, penyalahgunaan materai, memalsukan dokumen, menggunakan materai yang sudah pernah digunakan itu bisa dihukum pidana. Ya, jadi pada saat membuat surat pernyataan atau kegiatan yang lainnya yang lurus-lurus saja ya, jangan mengakal-akali, nanti akan repot sendiri jangan. Oke, cukup sekian untuk teknis pendaftaran KPM.